Bagaimana kalau Lingyun pergi ke departemen investasi? Kewenangannya pasti tidak rendah. Mungkin ayahmu akan menyerahkan semua urusan dan membiarkan dia bertanggung jawab penuh. Adikku itu merasa dirinya tinggi hati. Dia sama sekali tidak ingin kembali ke puncak. Dia menderita bersama ibuku sejak kecil. Dia tidak mengerti apa arti simbol puncak. Dia bahkan mencibir soal aku berjuang untuk puncak. Dia dengan jelas memberitahuku bahwa dia tidak ingin terlibat. Aku takut jika aku terlalu banyak membujuknya nanti akan berbalik melawan aku. Jangan katakan apa-apa, suruh ibumu bicara dengannya. Apa yang dikatakan ibumu, Cheng Lingyun harus mendengarkannya kan? Aku sudah pernah membicarakan ini sekali dengan ibuku. Jika aku meminta ibuku untuk berbicara lagi, aku takut ibuku akan berpikir lain tentangku. Meskipun ibuku merasa bersalah padaku. Tapi aku dan Lingyun berbeda. Lagi pula Lingyun adalah anak yang dibesarkan olehnya sendiri. Aku punya ide. Ayo aku kasih tahu kamu. Kalau kamu meminta ayahmu, kamu datang kepadaku dan hanya terus berjalan seperti ini, tanpa berkata apa-apa. Lalu apa yang ingin kamu katakan? Kalau kamu tidak punya apapun untuk dikatakan, maka aku akan pulang duluan. Aku juga harus menjaga ibuku. Apa pelakunya sudah ditemukan? Sementara ini belum. Tapi begitu aku menemukannya, aku pasti tidak akan melepaskannya. Sebenarnya, aku ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Aku sudah berdamai dengan ayahku. Dan sekarang aku sudah kembali ke Juye untuk mengurus bisnisnya. Benarkah itu luar biasa? Yang aku maksud dengan luar biasa, bukan karena kamu menjadi Presiden Jue, tetapi karena kamu sudah berdamai dengan ayahmu. Setelah melewati kejadian ini, aku baru sadar, tidak ada apapun di dunia ini yang lebih penting daripada keluarga. Hidup ini waktu yang dihabiskan bersama orang tua sebenarnya tidak banyak. Jadi tidak seharusnya kita melewatkan momen bersama orang tua, hanya karena hal-hal yang tidak pantas. Sejujurnya aku sangat menyesal. Dulu aku bertengkar dengan ayahku. Sudah 10 tahun berlalu. Pertemuan dengannya bisa dihitung dengan jari. Setiap kali bertemu waktunya sangat singkat. Tapi kami selalu bertengkar. Aku benar-benar menyesal. Aku ingin kembali ke 10 tahun yang lalu. Untuk menebus semua yang telah kami lewatkan. Aku tidak mau mengulangi kesalahan bodoh yang sama. Sudah berlalu bukan? Yang penting sekarang kamu dan ayahmu sudah berbaikan. Berbakti tidak pernah terlambat. Bagaimana dengan cinta? Bakti sudah hilang, aku tidak bisa menebusnya. Bagaimana dengan cinta kita? Sampai kapan kamu akan menghindariku? Ini berbeda. Ikatan keluarga butuh waktu untuk dijaga. Sedangkan cinta butuh waktu untuk diuji. Jadi kamu sedang mengujiku? Aku juga sedang menguji diriku sendiri. Beri aku sedikit waktu ya. Baik. Karena kamu tidak mau membicarakan hubungan kita, mari bicarakan tentang pekerjaan. Lagi pula sekarang kamu tahu aku kembali ke Juye. Aku sangat butuh bantuan yang baik. Apakah kamu mau datang?
Apakah kamu pikir aku akan pergi ke Jue? Ya, Kenapa? karena aku tahu kemampuan kerjamu. Kamu bukan tipe wanita rumahan. Kamu adalah wanita karir yang tangguh. Jadi aku pikir panggung Jue sangat cocok untukmu. Kalau begitu seharusnya aku kembali ke Dingfeng. Di sana ada keluargaku. Apakah kamu akan kembali? Aku akan menjawab telepon dulu. Halo. Proyek mana? Very Vision. Apa syarat yang mereka ajukan? Tidak, syaratnya terlalu tinggi. Biarkan dulu kita bicarakan nanti. Tentang pekerjaan. Beberapa proyek kerjasama baru. Oh ya, sekarang sudah larut. Apakah kamu mau makan malam denganku? Aku harus menemani ibuku malam ini. Baiklah. Aku akan mencarimu lagi. Nanti saja. Kalau kamu sudah punya jawabannya, segera beritahu aku. Gao Xiang, kenapa sih? Sampai sekarang belum buka juga. Bisnis ini masih jalan gak sih? Datang, kamu akhirnya datang. Ayo, ayo, ayo datang. Temani aku minum. Kenapa minum sendirian? Kenapa bar ini nggak buka? Ting Ting, mana dia nggak ngurusin kamu? Ngurusin aku malah berharap dia ngurusin aku. Tapi nggak akan. Dia nggak akan pernah ngurusin aku lagi. Maksudnya apa? Putus, Ting Ting nggak mau aku lagi. Udah, jangan minum, kamu jelasin dong ada apa. Kuheng, jangan tanya. Kalau teman temani aku minum. Ingat nggak? Dulu waktu kita berdua bikin band. Waktu itu semua tabungan dipakai buat beli alat musik. Waktu itu kita juga nggak punya uang. Pertunjukan pertama kita, ingat nggak? Tentu ingat. Banyak kekurangannya. Waktu itu, kita jalan sambil minum di jalan.
minum. Kayak kamu sekarang kita berdua bawa minuman. Sambil minum sambil jalan. Hasilnya, kamu mabuk di jalan. Berbaring di jalan di atas aku. Orang-orang yang lewat pada ketawa. Waktu itu, kita tertawa senang sekali. Tapi sekarang, aku pengen nangis. Karena, aku benar-benar kehilangan Ting-Ting. Aku juga pengen nangis. Karena aku sadar, keberuntungan yang pernah ada di sisiku, sekarang sudah hilang. Anak yang berbakti sudah pulang. Kenapa hari ini nggak ke rumah sakit menemani ibumu tunjukin bakti kamu? Ayah ada di rumah, aku tidak bisa pulang untuk melihat ayahku. Kalau Pak Sang ada di sini, aku pasti tidak akan pulang. Lucu sekali, aku tidak membutuhkanmu. Kamu juga tidak akan memberikan sesuatu yang bagus untukku. Jangan terlalu tinggi hati. Tidak ada yang peduli. Ada yang peduli kenapa? Kalian berdua kenapa bertemu langsung bertengkar ayah? Kakak, Xiaohan bertengkar itu tanda keakraban. Tidak mengatakan tapi menyimpan di hati, bukankah itu lebih buruk? Kamu setuju kan? ya Pak Sang benar. Jian Yu ayah, bagaimana kabar ibumu belakangan ini? Lumayan. Aku belakangan ini kurang sehat jadi belum sempat menengoknya. Ngomong-ngomong, kenapa kamu tidak menemani ibumu? Ada yang perlu kamu bicarakan denganku. Ibu sudah membaik. Kalau tidak ada halangan, seharusnya beberapa hari lagi bisa pulang dari rumah sakit. Sebetulnya aku pulang hari ini, terutama karena sudah beberapa hari tidak melihatmu. Sangat merindukanmu. Selain itu, aku ingin mengucapkan selamat kepada Pak Sang. Ada beberapa hal yang kurang nyaman dibicarakan di kantor. Jadi aku terpaksa pulang ke rumah. Ada apa yang harus dibicarakan di rumah? Kamu ingin mengucapkan selamat apa kepadanya? Ayah, kenapa kamu tidak tahu? Bukankah ini perintahmu? Menyuruh Pak Sang merangkap mengurus departemen investasi. Sekarang proyek apapun yang aku kerjakan harus mendapat dukungan dari Pak Sang. Jadi terpaksa ke rumah. Berharap Pak Sang bisa lebih membimbingku di masa depan. Merangkap mengurus departemen investasi. Bagaimana ini? Bukankah aku sudah bilang? Masalah departemen investasi harus dibahas dan diputuskan oleh Dewan Direksi. Xiaohan, kamu lupa ya? Bukankah waktu itu kamu bilang kepadaku agar aku lebih banyak bertanggung jawab? Kamu menyuruhku mengambil alih departemen investasi. Waktu itu aku bilang aku terlalu lelah. Kamu bilang sendiri pengalaman Jian Yu belum matang. Jadi suruh aku yang lebih mampu untuk lebih banyak bekerja. Kamu lupa ya? Apa aku pernah bilang begitu? Jangan nakut-nakutin aku dong. Itu kan kamu yang bilang. Kamu harus ingat. Kalau enggak aku bakal susah buat membersihkan nama. Kok aku nggak ingat sama sekali ya? Ayah, coba ingat-ingat lagi. Mas, jangan buru-buru, biar ayah mikir dulu. Aku buru-buru apa? Ayah, kamu harus jelas soal ini. Kalau nggak ini bakal tersebar. Dan bakal ngaruh ke reputasi Bushang. Jangan ngomong gitu dong. Untung aku bawa surat penunjukannya. Coba lihat, siapa tahu kamu ingat. Ini memang tanda tanganku. Tapi aku nggak ingat sama sekali. Ayah, menurutku Bushang nggak mungkin bohong. Pasti kamu yang lupa. Mungkin juga. Atau mungkin karena aku lagi nggak fit. Sedang minum obat jadi-jadi. Bisa jadi kamu tanda tangan waktu nggak sadar. Kalau gitu,
Coba kamu tarik lagi surat penunjukannya. Lagian Bu Zhang juga udah tua. Ngurusin banyak departemen. Aku khawatir sama kesehatannya. Lagian aku kan anak sulung keluarga sih. Harusnya aku yang bantu lebih banyak. Mending departemen investasi aku yang urus. Gak bisa kamu udah pegang departemen properti. Kalau sekarang pegang investasi juga, kamu bisa bikin perusahaan sendiri. Xiaohan ini nggak boleh bakal hancurkan Dingfeng. Iya. Urusan departemen properti memang banyak. Kamu masih perlu belajar menurutku. Urusan investasi, jangan kamu campuri dulu. Gimana kalau begini? Kalau kamu merasa aku nggak cocok, terus ngurus departemen investasi, mending serahkan ke Jian Feng aja. Aku. Bu, jangan bercanda. Kamu suruh aku ke departemen investasi. Nggak takut perusahaan bangkrut. Nggak Bu bakal bantu awasin. Rugi sedikit juga nggak masalah. Anak muda memang harus belajar dan berlatih. Oh ya, dulu kamu juga bilang begitu. Waktu Jianyu membeli proyek Tiandu, kamu juga bilang anak muda harus berlatih. Ayah, kenapa kamu angguk-angguk? Di rumah kan bukan cuma aku. Ada juga kakak, suruh kakak aja yang ke departemen investasi. Jian Feng diam. Ya memang begitu. Ayah, menurut aku Xiao Feng ada benarnya. Posisi di departemen investasi itu penting banget. Lebih baik dikelola oleh keluarga sendiri. Ibu sebentar lagi keluar dari rumah sakit. Ling Yun belum punya pekerjaan. 2 hari lalu dia bilang sama aku, setelah ibu pulang jangan buka warung mie lagi. Biarkan ibu menikmati hidup. Ayah, kamu juga tahu. Menikmati hidup itu butuh uang. Ling Yun nggak punya pekerjaan, gimana bisa? Ya, Cheng Yu memang sudah banyak menderita selama ini. Sudah saatnya dia menikmati hidup. Dan Jian Feng sampai sekarang belum masuk Dingfeng. Langsung mengelola departemen investasi memang kurang tepat. Kalau dipikir-pikir, Ling Yun yang mengelola departemen investasi memang lebih cocok daripada Jian Feng. Nggak bisa dibilang begitu Jian Feng kita. Kata ayah bisa ya bisa. Aku nggak peduli, aku kasih tahu. Kamu nggak boleh nggak peduli sama Jian Feng, kalau nggak aku nggak terima. Ayah, kalau kamu dengar kata ibu, aku juga nggak terima. Kok kamu bicara sama ayah seperti itu? Ayah, gimana kalau begini? Suruh Ling Yun dan Jian Feng sama-sama ke departemen investasi. Tapi Ling Yun yang utama. Jian Feng belajar dulu. Kayaknya bisa. Bisa apa? Kalian berdua bikin aku kesal banget. Jian Yu posisi di departemen investasi ini. Apakah Ling Yun sendiri yang mau? Atau kamu yang mau bantu dia? Ayah. Sebenarnya Ling Yun nggak mau masuk Dingfeng. Ling Yun memang anak yang baik. Jian Yu bantu ayah cari solusi. Bagaimana caranya agar Ling Yun kembali? Dia sama keras kepalanya seperti ibu. Tapi, kalau ibu mau bicara, kurasa Ling Yun akan mendengarkan ibu. Aku sedang berpikir, mungkin ayah bisa pergi sendiri. Kurasa itu ide yang bagus. Untung lukanya tidak parah, seharusnya tidak akan meninggalkan bekas.
Kenapa aku berjalan sampai ke sini? Gao Xiang bilang setelah aku mabuk. Aku terus memanggil Keke, apakah aku? Dulu sering lembur sampai jam 11. Selalu Ku Heng yang mengantarku pulang. Setiap kali sampai di depan rumah waktunya selalu seperti ini. Tapi mulai sekarang, hal seperti ini tidak akan terjadi lagi. Apakah itu Ku Heng? Kejutan. Aku pulang, apakah ini kejutan? Gila, benar-benar gila. Bukan. Aku sengaja pulang lebih awal kan. Aku takut kamu kesepian sendirian di rumah. Aku cuma tidak bawa kunci. Kamu tidak perlu sampai bilang aku gila. Benar-benar. Apa yang terjadi padaku? Kenapa tadi aku sampai di depan rumah Keke? Aku benar-benar mabuk. Mulai hari ini, kantor ini menjadi milikku. Lulus baru sebentar. Siapa yang bisa seperti aku? Punya kantor sendiri di perusahaan. Kamu sedang apa? Pak Yo, aku sedang menata kantor. Ini kantor Ku Heng, apa yang kamu tata? Beginilah Pak Yo bilang. Kantor ini kosong juga percuma. Jadi dia menyuruhku pindah ke sini. Tapi kalau Pak Yo merasa tidak cocok, aku akan segera pindah keluar. Apakah kakakku yang menyuruhmu pindah ke sini? Ya. Dia benar. Kosong juga percuma. Jadi mulai hari ini, kantor ini akan menjadi milikmu. Terima kasih banyak Direktur Yo. Tapi perabotan di sini tidak perlu diubah lagi. Jangan khawatir Direktur Yo, saya pasti tidak akan mengubahnya. Sama seperti saat wakil direkturku masih di sini. Apa yang sedang kulakukan? Ku Heng sudah pergi. Untuk apa menyimpan kantor ini? Dia benar-benar tidak ingin kembali. Bahkan jika kantor ini tetap ada, apa gunanya? Justru akan membuatku sedih. Sudahlah, karena kantor ini sudah menjadi milikmu. Aturlah sesuai keinginanmu. Tidak apa-apa Direktur Yo. Jika Anda merasa saya tidak cocok berada di kantor ini, saya akan segera pindah.
Karena berada di kantor yang besar seperti ini, saya juga merasa tidak nyaman. Jangan tegang. Selama karyawan memberikan kontribusi kepada DJ, DJ tidak akan mengecewakan mereka. Semangat dan terus berusaha. Terima kasih banyak Direktur Yo. Tempat ini sangat megah ya. Mama aku kasih tahu di sana ada toko yang enak banget. Di sana, Ya pertama kali kesini aku makan di sana. kamu ini kuma, tahu make. Ting Ting. Aku fotoin kamu dan Om Tante ya foto keluarga. Oke, ayo. Papa oke. Om silakan ke sana. Ambil yang belakang ya. Siap. Bilang 1 2 3 oke. 1, 2, 3. Keju. Aku juga mau satu, ayo. Ngapain kamu mau 1? Mau satu dong. Lihat, Lumayan kan? bisalah masih oke. Sudah sampai sini. Ajak Om Tante kita pergi naik perahu yuk. Naik perahu. Iya, Sudahlah terlalu berbahaya. gak apa-apa maksudku gini. Kita punya satu kapal di depan. Aku suka kapal lagi di belakang biwet jikiran. Di atasnya semua perenang jagoan. Kalau ada apa-apa, plung mereka langsung nyebur buat nyelamatin kita. Soalnya Om Tante udah dateng. Kita harus jamin keselamatan mereka. Gak usah deh lo keluar duit banyak banget. Kita jalan-jalan aja santai. Gak apa-apa Om Tante kita jalan-jalan juga bisa. Banyak temenku yang punya mall gede. Entar aku nego harga sampai paling murah biar kalian bisa belanja sepuasnya. Atau aku yang beliin juga bisa. Wah gak enak agak apa-apa. Mereka dulu ngutang banyak sama aku kalau Om Tante dateng. Itu buat balas dendam aku. Sini. Gimana sih? Udah dibilang jangan bikin salah paham. Lo ngomong apaan sih? Ting Ting kayaknya Om Tante pasti haus. Aku beli air dulu ya Om Tante, aku beli air dulu. Ya udah sana. Dah. Belum selesai ngomong lo udah pergi. Ting. Lo kenal Xiaoyo udah berapa lama? Gak lama kok. Jangan-jangan kalian salah paham. Aku sama dia cuma teman biasa. Temen biasa mana semesra itu. Iya dong, lo jujur aja sama mama. Xiaoyo itu suka sama lo ya? Masa iya dia suka sama aku? Dia kan bos besar, aku cuma orang biasa. Masa iya bisa? Ting, aku dengar dari Xiaoyo. Orang tuanya udah meninggal, tinggal adiknya doang ya? Iya, Orang tuamu gak kayak orang yang matre. Kami berdua rasa Xiaoyo itu emang bagus. Baik sama lo, kondisinya juga oke. Lo pikir-pikir baik-baik ya? MA ini kan bukan bagi-bagi brosur. Ketemu yang bagus langsung bagi. Pacaran kan harus ada perasaan dong. Perasaan itu bisa tumbuh pelan-pelan. Kayak aku sama mama dulu juga gitu. Jangan ngomong. Dasar Ting. Kamu jujur sama ibu bilang, di hatimu masih ada yang terakhir itu. Yang tawuran itu premannya. Ibu, ayah. Sudah berapa kali aku bilang sama kalian gak siang bukan preman. Bukan preman apaan. Pinggang ibu sampai sekarang masih sakit. Bukan salah paham ya. Ting, kamu mau kasih kesempatan sama Xiaoyo nggak? Hari ini ibu nggak mau ikut campur. Tapi ibu kasih tahu ya, yang preman tawuran itu jangan kamu dekat-dekat lagi sama dia. Tahu nggak kalau kamu berani dekat-dekat lagi sama dia? Ibu kasih tahu kamu pulang kampung aja. Ibu. Bukan begitu. Ayah bilang dong. Ayah mau bilang apa maksud ibu? Ya maksud ayah juga. Orang itu jangan datang ke rumah kita lagi. Aku ibu. Kamu memang nggak pernah dengar kata. Halo. Apa? Qianru. Aku mau kasih tas kulit ini buat kamu. Semoga kamu bisa lebih bahagia. Kenapa? Memangnya ada apa? Ting. Jangan nangis, kenapa?
Apakah Han Qiming nakal sama kamu lagi? Kamu tunggu aku cari dia sekarang. Ting Ting. Maaf. Aku minta maaf sama Ling Yun. Aku sangat menyesal. Kehilangan sahabat terbaik selama 4 tahun kuliah ini. Qianru nggak ada yang perlu dimaafkan. Kita juga pernah berbuat salah. Dan itu sangat buruk. Semua itu biarlah berlalu, kita nggak pikirin lagi ya. Kita bertiga tetap sahabat terbaik. Tapi, Ling Yun sudah keluar negeri. Aku nggak bisa minta maaf langsung sama dia. Kamu tahu nggak, aku sangat berharap bisa minta maaf langsung sama dia. Qianru, sebenarnya Ling Yun nggak jadi pergi. Ada kejadian yang nggak terduga di tengah jalan. Tante Cheng terluka parah dan dirawat di rumah sakit. Ling Yun langsung kembali dari bandara. Tante Cheng terluka parah. Kamu cepat ceritakan padaku apa yang sebenarnya terjadi. Waktu itu segerombolan preman masuk ke toko mereka. Begitulah kejadiannya. Akhirnya kedai mie hancur. Pamanku dan Tante Cheng sama-sama masuk rumah sakit. Bagaimana keadaan Tante Cheng sekarang? Apakah dia sudah keluar dari bahaya? Tante Cheng sudah sadar. Dokter bilang untuk sementara sudah keluar dari bahaya. Ling Yun sudah menjaga mereka dengan baik, kamu tidak perlu khawatir. Bagaimana mungkin aku tidak khawatir? Tante Cheng bukan hanya ibu Ling Yun. Dulu dia juga sangat baik padaku. Menganggap kita seperti anaknya sendiri. Sering memasak mie untuk kita makan. Ini semua karena aku dulu belum dewasa. Sudahlah, bukankah tadi sudah dibicarakan? Ini semua adalah masa lalu. Kedepannya kamu, aku Ling Yun. Kita bertiga adalah saudara yang tak akan pernah terpisahkan lagi. Lihat dirimu sekarang. Terluka begitu parah oleh Han Qiming itu. Bayi kecil di perutmu juga hilang. Kamu dan Ling Yun sekarang sama-sama korban. Han Qiming ini melukai 2 sahabat baikku berturut-turut. Suatu hari nanti aku pasti akan membalas dendam padanya. Ting Ting. Saat ini aku paling ingin melihat Tante Cheng. Sekaligus aku ingin minta maaf pada Ling Yun. Kamu mau menemaniku pergi? Ayo berangkat, sudah sampai di depan. Tidak apa-apa, sudah sampai sini juga. Apa Ling Yun bisa memaafkanku? Kamu duluan saja, cepat, sudah sampai di depan. Tidak bisa, aku gugup. Diam dulu ya. Baiklah, tidak masalah, ayo pergi. Sampai di sinilah, ayo semangat. Semangat. Tidak bisa, tetap saja aku gugup. Santai, tidak apa-apa. Berikan aku sedikit keberanian. Pergilah. Ternyata kamu. Ling Yun, aku datang untuk melihat Tante Cheng. Benar, lihat Tante Cheng. Cheng, Tante, cepat. Tante Cheng. Tante Cheng, aku dan Qianru datang menjengukmu. Halo Tante. Tante Cheng, lihat. Ini semua Qianru yang belikan suplemen untukmu. Di sini ada yang buat darah, ada yang buat zat besi, ada juga berbagai macam buat kalsium. Terima kasih Qianru, lain kali datang saja. Jangan beli banyak-banyak lagi. Tante, kondisi tubuhmu sudah lebih baik. Dulu aku melakukan banyak hal. Maafkan aku atas kejadianmu dengan Ling Yun. Hari ini aku sengaja datang untuk minta maaf. Tante, aku mohon maafkan aku. Apakah Tante masih bisa memaafkanku? Tante Cheng, Qianru tahu kamu dirawat di rumah sakit. Dia sangat khawatir, langsung bergegas ke sini. Sudah sekian lama. Kalian juga teman sekelas yang sangat akrab. Aku yakin dulu kamu ditipu oleh Han Qiming. Tante tidak akan menyalahkanmu. Benarkah? Terima kasih Tante.
Ling Yun, aku tahu. Semuanya karena aku terlalu egois. Aku terlalu bodoh. Perbuatanku sendiri membuat sahabat terbaikku sedih. Aku yang membuatmu sedih. Aku yang membuatmu dikhianati sahabat terbaikmu. Maafkan aku. Aku tahu aku salah. Ling Yun, selama ini aku sangat merindukanmu. Aku merindukan kebaikanmu padaku. Aku merindukan 4 tahun kuliah kita. Hari-hari bahagia kita bersama. Setelah banyak kejadian, baru aku sadar, persahabatan kita yang paling penting. Aku tidak ingin kehilanganmu. Aku tidak ingin kehilangan semua ini. Kumohon padamu, ingatlah 4 tahun kita. Apakah kamu bisa memaafkanku? Maafkan aku ya. Ling Yun, iya. Qianru kemarin ngobrol sama aku semalaman. Dia benar-benar tahu dia salah. Dan sekarang dia benar-benar sedih dan sangat kecewa. Hari ini, Anda bisa datang menemui ibu saya. Sebenarnya saya sangat senang. Benarkah begitu? Apakah Anda memaafkan saya? Ling Yun. Sahabat baikku, terima kasih sudah begitu baik padaku. Terima kasih sudah mau memaafkan saya. Sudah jangan menangis lagi, oke? Sudah lihat kalian begitu dekat. Tidak mungkin putus begitu saja. Pasti kalian punya banyak hal untuk dibicarakan. Ling Yun, pergilah cari tempat yang nyaman untuk ngobrol. Ayo kita keluar bicara. Terima kasih tante. Pergilah. Saya duluan. Ayo. Pergi dulu tante, sampai jumpa. Jangan buru-buru, nanti jangan bicara dulu. Dengarkan dulu pendapat orang lain. Oke, saya tahu. Selamat siang Tuan dan Nyonya Si. Selamat siang, silakan duduk. Saya perencana pernikahan dari Happy Wedding, nama saya Gao. Saya yang akan merencanakan pernikahan kalian sekarang. Mari kita bicarakan ide kalian. Baik, begini Pak Gao. Sebenarnya saya punya ide sendiri tentang pernikahan kami. Saya harap. Ya, saya harap. Selanjutnya akan merepotkan kalian. Jadi kita sudah bicara dengan sangat baik, komunikasinya juga lancar. Tuan Si sangat cerdas dan teratur. Saya yakin pernikahan ini akan sederhana, meriah, dan elegan. Tentu saja. Detailnya kita bicarakan lain kali. Terima kasih, kami duluan. Oke, lain kali kita janjian lagi, ayo. Apa ada masalah? Saya sedang berpikir. Baru saja saya dan Pak Gao bicara tentang pernikahan kami. Anda tidak berkata apa-apa. Apakah Anda tidak punya pendapat tentang pernikahan kami? Tidak ada pendapat. Tidak ada. Lalu, apakah saya mengambil alih pekerjaan Anda?
Kayaknya iya ya. Tapi, barusan dengar kalian ngobrol. Menurutku ide-idemu bagus semua. Kalau aku nggak bakal kepikiran ide-ide kayak gitu. Jadi kamu yang lebih berusaha ya? Resepsi pernikahannya aku serahkan sama kamu. Aku yakin kamu bakal kasih kejutan buat aku. Beneran kamu mikir kayak gitu? Beneran mikir kayak gitu. Cuma, Cuma apa?